Riba itu kan ada yang wajib. Kalau bicara hukum loh ya. Benar. Benar. Riba itu ada yang wajib. pun. Contoh misalkan ya, yang paling gampang kita mengerti itu ketika menggibah para perawi hadis, itu wajib. Wajib itu. Kemudian menggibah para mufassir, itu wajib. Wajib itu. Itu loh. Jadi tidak semua ghibah itu diharamkan, gitu loh. Nah, kalau semua ghibah diharamkan ya bagaimana? Untuk menegakkan kebenaran itu kan kita harus menceritakan personalnya. Nggak bisa kalau nggak menceritakan personalnya, gitu loh. Misalkan ya kayak tadi tuh Bindoro, cak kancaan bi Lukojoyo cerai, nah gitu kan. ini mulai framing ini. Ini takbirnya sudah kira disebut, sudah benar ini Bindoro, perlu diapresiasi usaha para kiai, para gawagis ini kan. Gitu loh. Yang meriwayatkan hadis yang tadi diterangkan oleh Gus tuh ada minha juruhul mujri muhabanya majruhina minar riwatil lil hadis. Jadi menggibah hadis itu ada tuh iya itu kan wajib Bindoro. Mujruhina minar riwatil lil hadis. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dan boleh tuh digibahi begitu. Ini kan itu maksudnya wajib, di sana wasuhudi lan para saksi. Maksudnya saksi-saksi. Oh jangan itu saksinya. Kalau misalnya menjadi saksi pengantin, no dia tukang beli togel begitu, nggak boleh ya. Gitu. Ini singgung saya ini, singgung saya ini. Iya lu lalap-lalap lu kan memang belian togel lu. Wadhalika yang seperti tadi no jaizun bi ijma'il muslimina, dengan kesimpulannya para muslim kabeh ngono. Bal wajibun lil hajati, juga jadi wajib jika ada hajat. Ya hajatnya ya tadi untuk menjadi saksi. Ternyata orang itu fajir begitu, lacut, juga sering beli togel, juga sering beli tukang ke komplek. Nggak boleh tuh. Begitu Gus. Nggak aneh tuh tadi itu pembahasannya, pengertiannya aneh nggak ngerti Gus itu, makanya aneh tanya sama Kiai Ngalam Gus, itu cuma gitu doang. Kalau masalah kesimpulan bahwasanya menggibah seseorang itu boleh, aneh udah setuju Gus, begitu. Standby. Oke, mantap. Ya gitulah. Jadi kalau kebenaran itu harus ditegakkan Bindoro, bukan berarti gibah ini tidak boleh. Kan gitu. Ya iya. Waduh. Udah terus. Terus, mantap Bindoro. Bagaimana menurut Bindoro? Boleh enggak bagaimana anaknya ini? Ini ngomong banyak kiai ini. Kok diem Bindoro? Kalau Gus Hasan, kalau ini gimana Gus? Nah ini bahas kitab lagi nih, bagus ini. Nah, kita bawa bahas kitab lagi nih. Sebentar ya, saya nyalakan lampu dulu ya. Kok angin ya? Sebentar. Ini boleh nggak digibahi kalau begini nih? Ya Allah. Ini Gus. Kesimpulannya di sini.
Halo, Gus Hasan. Ini kitab anu ya, kitab apa itu? Coba dibaca ya. Kitab apa itu? Bughyatul Murtasyid ini ya. Oh, Bughiyah ya. Ya, Bughiyah. Nah, Ini itu. kesimpulannya di sini. Fokus kepada titik wa ali abi alwi afdalu ahlil baiti. Narasi siapa? Ini boleh nggak digibai ini? Narasi siapa? Itu narasinya siapa? Yang ngarang kitab itu. Iya, Bughyatul narasinya Murtasyid. siapa? Dari kaum Alawi begitu. Iya. Ini. Itu gini loh, Masa Yai Alam. kan, masa Bindoro ndak tahu Bughiyah? Berarti nggak pernah mondok Bindoro ini. Itu kan di atas itu kan lebih itu kan. Yai Pondok Yai saya Alam, nggak Yai Alam. belajarkan Bughiyah Murtasyidin itu- dan saya mondok juga nggak sampai selevel tinggi-tinggi amat. Itu. Yai Alam itu tadi kan dibahas di Riyadhus Shalihin itu bal wajibun itu lil hajat itu mutlak itu bahkan di situ nggak ada taksis terlalu perinci bahkan jadi boleh siapa saja yang penting tujuannya itu memang meluruskan boleh siapa saja itu makanya tadi bahasanya tahdzirul muslimin bahasanya jarhul majruhin itu boleh itu keseluruhan itu mau siapa saja nggak pandang bulu termasuk ahli bait boleh itu. Benar itu. Itu tanpa qayyad loh terkecuali di situ ada istisna ya Nah, illa. illa terkecuali illa ya itu berarti ada qayyad di situ nggak ada qayyad tadi takdirul muslimin Nggak itu ada, siapa nggak ada saja qayyad. selagi dia itu Islam kok melenceng boleh kita meluruskan gitu. Betul. Benar ya. Masya Allah. Ini orang-orang alim semua sini, Rek. Itu nggak perlu qayyad lagi itu sudah bahasanya itu lil ammah itu maksusun lil ammah itu jadi bisa kita mengkiaskan kepada analogi siapa saja selagi itu melenceng boleh kita ingatkan boleh kita luruskan gitu takdir bahkan sampai melukai tadi jarhul muslimin itu boleh gitu bahkan termasuk orang-orang yang menzalimi termasuk di situ ya kalau kemudian kita analogikan orang-orang yang melencengkan tentang beberapa khurafat, terus kemudian tentang beberapa penyelewengan sejarah, terus kemudian berpotensi mengadu domba, boleh itu kita luruskan itu. Jadi alasannya di sini jelas ya. I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin di mana la yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Iya, Gitu boleh, ya. boleh. Jadi syariat yang sahih, yang murni, yang lurus gitu ya. Jika ghibah itu tidak diperbolehkan dalam keadaan seperti tadi, maka bagaimana syariat sahih itu bisa terjadi kan begitu toh. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Gus Hasan tadi toh. Jadi alasannya jelas di sini. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha gitu loh. Yang penting tidak keluar dari konteks ini, bukan dalam rangka zalim, bukan dalam rangka kebencian, bukan dalam rangka apa, tapi jelas alasannya. Kan gitu. Ligharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbab. Jadi jelas kan gitu. Boleh termasuk diantaranya ya mengkoreksi, termasuk diantaranya kita mengkaji, meneliti tentang keberadaan, kebenaran tentang silsilah Ba'alawi itu. Benar ya Pak. Benar itu. Jangan di framing benci. Oh, di framing benci. La yumkinul wusuli la yumkinul apa al wusulu ilaihi illa biha itu
Kalau tidak ada jalan lain, cuma seperti itu jalannya, begitu benar Kiai Ngalah. Iya kan, artinya jadi istisna itu kan tidak tercapai kan, tidak bisa hasil, ya kan. Apa itu kesohihan daripada syariahnya, kebenaran daripada secara syariah itu tidak bisa hasil, tidak bisa terjadi kecuali dengan ghibah. Sekarang gini, Jadi begini. Jadi begini ya, mafhum mukhalafahnya bentar ini, ya. mafhum mukhalafahnya gini, mafhum mukhalafahnya. Ada nggak kaul, ada nggak keterangan di dalam kitab membela Ba'alawi secara husnuzon, ada nggak? Itu mafhum mukhalafahnya loh ya. Kalau segibah kan Ya. jelas tadi sore, ibaratnya ada, kitabnya ada, gitu. Keterangan-keterangan secara perinciannya ada. Nah sekarang orang yang membabi buta, yang kemudian hanya berhusnuzon, membela mati-matian Ba'alawi, ada nggak referensinya? Gitu loh, seperti itu. Itu mafhum mukhalafahnya. Jadi ada perbandingan nanti. Kalau nggak ada ya berarti mereka kan termasuk kebodohan yang murokab gitu loh. Benar. Seperti itu. Benar. Nah itu perlu kemudian kita mengkoreksi bareng-bareng gitu. Jadi diri kita juga mengkoreksi, mereka juga mengkoreksi kan gitu. Kalau kemudian hanya mahabbah saja tanpa ada ilmu, ya itu namanya jahlun murokab sekali itu. Mantap sekali kayak apa ini pakai mukhalafah. Jadi setelah terjadinya, menurut pemahaman saya Kiai Luko, itu sudah terjadinya tabayun, sudah silaturahim, artinya sudah menyampaikan. Nggak. Gini, Bintoro, mulai kemarin, Silaturahim. Bintoro ini selalu tabayun. Kamu megang teteknya perempuan aja biar tabayun. Nah, artinya gini, Kami nggak Bindor. paham nih Kiai Anjas, apa yang dimaksud antum tadi. Kalau nama Iya kan di dalam Melakukan. kitab itu yang dikarang. ini Bindoro, kalau adanya tabayun ketemu dengan secara langsung itu namanya bukan ghibah Bindoro. Sebentar, gua jelasin dulu bahwasanya boleh hibah setelah artinya terjadinya itu tabayun silaturahim. Weh, kamu ini salah, kamu itu jangan begitu lagi ya, jangan kamu itu ke lokalisasi mabuk-mabukan di tengah jalan, jangan ya. Tetapi dia masih bandel, masih terus-terusan mabuk di jalan. Nah, dalam rangka seperti itu, Pak, kita tuh boleh menggibahnya untuk terjadinya usul tadi tersampainya apa tuh ya dakwah kita terhadap dia untuk membenarkan apa tuh dia tuh kembali ke jalan yang benar. Begitu sih. Ini coba perhatikan ini toh. Coba perhatikan kronologinya, tadi sudah disampaikan sama Gus Hasan. Kronologinya itu kemaksiatan atau kemungkaran itu dilakukan di media sosial atau di halayak umum dan sudah menjadi ajaran di beberapa panggung. Gitu loh. Masa kita mau tabayun? Ya karena perilakunya adalah secara Publik. di halayak umum, ya kita sampaikan di halayak umum. Kok kayak minta penghargaan kita suruh datang, gimana sih? Enggak konteksnya dengan Perilakunya di halayak dan sudah ada kitabnya jelas. Ya itu namanya pengembangan Ini Bindoro. sebagai edukasi kepada masyarakat. Jadi masalahnya itu bukan individu sama individu ini. Saya akan Gitu loh. berbicara sesuai Tapi dari dengan kelompok konteks dan ibarat untuk Kiai. kelompok. Nah kita Saya tidak menyinggung siapa tuh nasabah Alawi, tidak. Saya cuma tadi kronologi mengerti ini dengan konteks yang antum bawa tadi Kiai. Kalau kita sistemnya itu tabayun, setiap orang yang ada di Jakarta kemudian dia itu adalah satu kesalahan, kita langsung berangkat dari sini. Umpamanya kita di Amerika suruh ke sana, bagaimana Bindoro? Kan gitu. Artinya di sini dalam hukum itu mengikuti perkembangan zaman.
Gitu Ya loh. salahnya antum Gitu. loh. Jadi Salahnya pengertiannya antum salah. mengaitkan dengan masalah. Karena apa? Lalu bagaimana pengaplikasiannya gitu loh. Nah kalau misalnya itu di luar konteks ini ya tadi ya, aduh saya nggak ada ibaroh Gus. Tabayun ya saya Kalau- nggak punya ibaroh tentang tabayun caranya bagaimana. Ya, kalau di Quran itu kan jelas. Ya kan? Inja akum fasikum binaba'in. Ya kan? Apabila datang seorang yang fasik binaba'in dengan membawa kabar, fatabayyanu, maka klarifikasi dulu kabar yang dibawa oleh orang fasik itu agar supaya kita itu tidak menyesal karena telah mencelakai satu kelompok hanya karena informasi sepihak yang belum terkonfirmasi kebenarannya gitu loh. Kan gitu kalau dalam tafsir itu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, konteks bertabayun itu ya kan dilakukan di depan publik atau tidak? Aneh kalau bahas loncat-loncat aneh males Gus. Loncat-loncatnya di mana Bang Bindoro? Ini Bang Bindoro. Saya Bang fokus Bindoro, ke Bang ini, Bindoro, tadi kan kita menanggapinya lagi- seperti itu. Kalau Bang, seperti itu Ini Pak Bindoro, tujuannya, Pak Bindoro. Tadi kan kita lagi ngomongin ghibah toh. Lah terus jenengan itu kan larinya terus ke tabayun ta. Nah, baru kemudian tadi ditanya sama Gus Hasan kan gitu. Yang lari itu kan jenengan. Sekarang gini, kalau sudah jelas ngapain perlu ditabayun? Tabayun itu yang belum jelas. Kalau dalam kaidah usul itu kalau sudah jelas bayanu khota'uhu nggak perlu tabayun kalau sudah jelas. Sudah viral lagi apalagi sudah viral. lah, Itu nggak ngomongin perlu bahkan siapa? kalau pakai Kiai usul fikih. Kiai Kalau pakai usul Kapa, fikih kamu ya. ngomongin Gantian siapa? Bindoro, Antum gantian ngomongin dulu. siapa, Kiai Apa Kapa? menjelaskan? Aneh ngomongin ibaro, antum ngomongin Mbak Alawi kan kagak nyambung. Gini Bindoro, tadi itu Kiai Kafa itu kan bilang gini, ya kan? Tadi kan ibarat itu kata antum itu kan katanya kan ya, Ya. bisa terjadinya ghibah itu harusnya sebelumnya tabayun dulu kan gitu. Nah, betul, Nah, betul. mungkin Pengertiannya seperti ya, itu. asur betul. illa Betul, biha, kan siap, gitu. setuju dengan Luko, setuju. Gini Katanya Pak kamu Bindoro. bukan katanya saya. Pak Bindoro, Iya, Pak Berarti Bindoro. kamu kan Pak Bindoro memindahkan. sebentar. Monggo ya Sebentar Kafa. Pak Bindoro. Nih kalau Iya. Kapak ngomong terus nih nanti pengertiannya jadi kabur nih kalau Kapak ngomong terus. Gini. Sebentar Gini, Bindoro. Pak Bindoro. Gantian dijelaskan sama Kiai Kafa Itu nanti kan, kamu. itu Enggak. kan gini, itu kan tadi kan ada bahasa tahdirul muslimin. Mbak Alawi itu muslimin apa bukan? Lo yang pikirannya jelek, ngapain lo hubungin dengan Mbak Alawi? Enggak, gini loh, itu hukum umum itu. Orang-orang Islam itu siapa saja boleh kita Pikiran lagi tahdir toh. Tak gitu loh. sedang mencontohkan Lah, dituduh dengan lagi Mbak toh. Sudah Alawi. jelas Nanti itu. nanti kamu Kapak itu hubungin sendiri. Gua cuma nimbrung untuk penjelasan ibarat-ibarat ini begitu. Lah itu tadi sesuai dengan Gini ya, ibarat, gini Pak ya. Bindoro. Ngapunten ya gini. Gini Bindoro. Ya, tadi itu kan sebelum sampean naik, saya juga naik. Saya kan di bawah tadi kan. Karena saya lagi makan. Nah, kemudian saya naik. Ini pembahasan itu sudah merujuk kepada ya tuduhan-tuduhan berghibah. Nah, lalu para kiai di sini itu merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tentang Oke, siap. kebolehan menggibah, kan begitu, ya. Nah, di situ sudah selesai pembahasannya, ya toh. Lalu Bindoro ini kan ngasih solusi sebenarnya kan. Ya. Enggak, aku cuma mau nimbrung masalah kitab, Gus. Ya tadi kan panjenengan kan bilang kenapa
tabayun dulu kan begitu toh. Benar, benar. Enggak begini, kaitannya dengan memaknai ini la yumkinul opo alwusulu ilahi illa bihani. Jadi tersampainya dakwah bahwasanya dia itu sudah salah. No, didekatin dulu tuh tabayun gua istilahin no. Di silaturahimi Memang syaratnya harus jadi terenggiling memang. Memang syaratnya harus jadi terenggiling memang. sudah nuduh orang nggak baik. Bukan nuduh orang. Memang kepalanya Bindoro itu kayak terenggiling, jadi muter terus gitu. Sebentar, Bukan nuduh. Bindoro, sebentar gini loh Bindoro. Ya kan, perkembangan zaman ini ya kita tidak bisa memungkiri adanya perkembangan zaman, ya kan? Nah, umpamanya ada suatu kesalahan dengan melalui media atau melalui telepon ya. Kemudian ada suatu kesalahan itu ya. Nah, apakah kita itu dari Amerika ke Jakarta? Apakah kita harus ke Amerika ke Jakarta? Nah, jadi perkembangan itu sudah ada. Ini Kang Luko, sebentar, Kang Luko. Bindoro ini pernah saya tanyakan, Bindoro, maaf ya, saya bilang, kamu jawab dengan akal sehat ya. Saya bilang begitu, 1 tambah 1 ada berapa? Jawabannya Bindoro, saya mau pakai jawaban tauhid atau tasawuf atau gimana? Ikan muter. Ya, betul. Karena jawabannya simpel. Yai Anjas, Yai Anjas, beliau itu pakai ilmu sama kitab Ngeyeliyah. Sudah jelas itu. Jadi gitu loh Bindoro. Makanya kan ada fikih apa itu peradaban, ya kan? Itu satu adalah pengembangan tetap di sana itu tetap itu hukum lama itu dikembangkan gitu loh. Yai Anjas itu min alamati jahlil murakabi. Yai Anjas itu min alamati jahlil murakabi kayak gitu Yai Anjas. Iya, betul. Muttafaqun alaih itu sudah. Itu Bindoro penekasannya di situ. Makanya kan harus dipahami kita pada zaman kapan? Ya kalau dulu, ya kan? Belum ada adanya sudah ngengel. Tapi ada yang lebih ngengel lagi dari saya. Dalam Riyadhus Shalihin dalam Riyadhus Shalihin itu bahasanya sudah sore-sore itu sudah jelas-jelas sudah maklum-maklum itu nggak mutar-mutar nanti jadinya daurun tasalsul. Tasalsul itu ibarat orang nanya gitu, orang nanya telur sama ayam duluan mana, lah goblok jadinya ntar. Nanti jadinya tasalsul. Enggak ada telur sama ayam duluan mana ya? Enggak ketemu hukumnya. Ya duluan yang makan, Gus. Ya apa sih? Ya itu namanya tasalsul kayak gitu Gus Hasan. Jadinya mutar-mutar nggak jelas. Iya. Kalau bicara sejarah itu yang lebih dulu itu adalah induknya. Bicara sejarah ya, yang lebih dulu itu adalah induknya. Nah, sementara telur itu adalah ya perantara antara induk dengan keturunannya. Berarti nggak mungkin induk lebih dulu telur. Nah, kalau masih ribet di situ ya betul berarti jahlun murakkabun. Jadi ya gini loh, Bindoro ini pertanyaannya begini, Bindoro itu jawabannya begono, kan begitu toh, begini begono. Enggak. Makanya saya bilang begini, ketika seseorang itu sudah banyak berdusta, itu kan tanda orang munafik. Contoh nih, kayak Bindoro, orangnya kan masih muda, tapi suaranya ditua-tuakan. Ini kan dalam konteks kedustaan juga loh. Padahal itu lot itu. Ya mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan
kembali ke jalan yang lurus. Kita tujuannya tahdir Enggak kok. gini loh, Yai Kapa, kok nggak capek ditua-tuain itu loh? Kok nggak capek gitu loh? Itu kan pakai phone card, Yai. Oh tahu, kan gitu loh. Itu kan soalnya Bintoro ini pernah tergelincir suaranya. Bukan pakai suara tua. Tak lihat, tak dengar suaranya, masih muda gitu loh. Bukan